Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dio Seta, kisah yang berjudul Perang Tanah Danyang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dari sudut pandang Cahyo. Samar-samar suara gemeretak di kamar terdengar dari benda-benda yang berada di sekitarku. Tapi aku masih terus tertidur dengan gelisah. Sebuah mimpi yang aneh tiba-tiba mengusik tidurku. Cahyo, kami salah. Masalah terbesar ada di alam manusia. Tiba-tiba aku melihat Danan di mimpi yang seolah begitu nyata. Terlihat Danan, Pak Le, Mas Jagat, dan beberapa wujud yang tidak dapat kulihat dengan jelas tengah berlari di alam yang penuh dengan kekacauan itu. Danan, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa berbicara padaku dari sana? Aku masih tidak bisa menilai apa yang terjadi. Namun kekuatan dalam mimpi itu bahkan kurasakan di sekitar tubuhku. Pusaka-pusaka sakti, mandraguna, berserakan di tempat ini. Aku menggunakan Koco Benggolo untuk menyampaikan ini padamu. Dengar baik-baik, Jul. Perang para Danyang terjadi karena pengkhianatan mereka yang diberkahi semesta. Hentikan mereka. Krak. Suara cermin yang pecah terdengar bersamaan hilangnya penglihatan di mimpiku. Aku terbangun bersama benda-benda yang berjatuhan di sekitarku. Samar-samar aku pun mendengar sisa suara raungan Wanasura yang ikut merasakan kekuatan itu. Danan, Pak Le. Aku benar-benar mencemaskan keadaan mereka yang tidak lagi berada di dunia yang sama denganku. Apalagi saat melihat apa yang terjadi di mimpi tadi. Tidak mungkin aku tidak khawatir. Sayangnya sudah beberapa minggu aku mencari petunjuk mengenai perang para Danyang yang dimaksud oleh Danan dan yang lain. Tapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Seolah semua yang kucari tertutupi oleh sesuatu yang misterius. Jangan memaksakan diri, Le. Kalau sudah waktunya, kamu pasti akan dapat petunjuk. Bule menyadari kekhawatiranku saat dimana seharusnya aku menemani Bule agar tidak kesepian. Malah terbalik, dimana Bule lah yang sering menenangkanku. Iya Bule, cuma merasa bersalah saja kalau aku hanya diam saja tanpa berbuat apa-apa. Ucapku sambil menikmati masakan Bule yang sudah siap bahkan sebelum aku terbangun. Satu panci sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi yang masih tersaji di cobeknya. Tidak mungkin aku menolak kenikmatan duniawi ini. Bule mengerti, Le. Tapi memang rasa bersalah bikin orang jadi makan selahap itu. Ucap Bule menyindirku yang tidak henti-hentinya mengambil lauk di meja. Bener Bule, rasa bersalah bikin lapar. Bule hanya menggeleng melihat kelakuanku. Tapi sebenarnya bukan hanya alasan itu, atau memang masakan Bule yang enak. Hanya saja cukup sedih saat melihat tanpa keberadaan Pak Le, Bule masih latah memasak porsi yang sama seperti saat Pak Le ada di sini. Bule, abis ini aku tinggal agak lama ya. Bule nggak apa-apa kan? Ke desa Ustadz Imran, balas Bule. Iya Bule, Cahyo datangi dulu saja. Terlepas bisa bantu atau tidak, yang penting usaha dulu. Yang penting hati-hati, Le. Kalau urusan penyakit serahkan sama dokter-dokter yang lebih mengerti saja. Bener, seenggaknya Cahyo bisa mastiin seandainya apa yang terjadi di sana bukan masalah gaib. Setelah perbincangan itu, aku pun berpamitan dan bergegas menaiki Vespa tua andalanku menuju desa Ustadz Imran, desa Darmokulon. Perjalanan yang cukup jauh membawaku sampai ke desa Darmokulon saat lewat tengah malam. Ada beberapa suara-suara dari dalam rumah, suara rintihan hingga tangisan. Namun aku belum berani untuk bertindak apapun tanpa bertemu dengan Ustadz Imran terlebih dahulu. Sesekali aku memantau dari kejauhan. Suara teriakan dari dalam rumah terdengar semakin keras saat kerabat mereka tidak lagi mampu menahan orang itu. Ia memaksa keluar dan berteriak-teriak layaknya seseorang yang kesurupan.
Sebagian tubuh orang itu membentuk ruam seperti luka bakar hingga ada yang menghitam. Tubuh mereka kaku dan perlahan orang itu seperti kehilangan kewarasan. Jadi, ini yang diceritakan oleh Ustadz Imron. Kerabat orang itu memaksanya untuk kembali ke dalam rumah. Mereka tidak segan-segan menggunakan tambang dan memaksanya. Jelas mereka khawatir akan apa yang terjadi pada kerabatnya. Yang aku khawatirkan, jika penyakit itu ternyata menular, benar, aku tidak bisa sembarangan menemui orang di desa ini. Aku menuntun si Mbah agar tidak berisik menuju musola desa. Terlihat sekumpulan warga baru saja meninggalkan musola dengan wajah sedih. Saat sampai di sana, aku segera mengetahui alasannya. Jasad seorang perempuan ditinggalkan di samping musola tanpa ada seorang pun yang menjaga. Dengan berhati-hati, aku mendekat pada keranda bambu itu dan menyibakkan kain yang menutupi wajah jasad itu. Saat itu aku pun buru-buru menutupnya dan mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Jasad itu mati dengan penyakit yang sama seperti orang yang kulihat tadi. Aku pun buru-buru mencuci tanganku sekaligus melakukan wudhu dan mendoakan jasad itu agar rohnya bisa pergi dengan tenang. Mungkin ada baiknya aku bermalam di musola sekaligus menjaga jasad itu agar tidak diincar orang jahat atau setan-setan yang tertarik dengan jasad seperti ini. Tidak kusangka keputusanku mempertemukanku dengan Anggoro, seorang dokter muda yang juga baru saja tiba di desa kelahirannya sendiri. Kedatangannya melegitimasi bahwa apa yang dihadapi warga desa Darmokulon adalah wabah kusta. Namun ia juga menceritakan bahwa ada hal lain yang menyebabkan wabah itu merebak di desa. Sebuah sendang yang digunakan untuk membuang jasad warga desa yang tidak bisa dikebumikan. Aku menduga bahwa ada ikatan leluhur yang mengutuk masyarakat desa Darmokulon dengan sosok bernama Raden Sutobenggolo. Namun ketika aku teringat ular jadi-jadian yang mengepung Anggoro dalam wujud warga desa yang telah mati, aku merasa ada sosok lain yang lebih besar lagi. Istirahat saja Mas Cahyo, semalam kan belum sempat tidur nyenyak. Ustadz Imron menyadari aku yang keluar dari kamar. Ia terlihat menikmati secangkir kopi sambil membaca buku-buku kajian yang sudah terlihat lusuh. Aku yakin Ustadz Imron sudah membaca buku-buku itu berkali-kali. Enggak Pak Ustadz, kelamaan tidur malah pusing, tak cuci muka dulu. Aku mencuci muka sejenak dan Ustadz Imron terlihat pindah ke dapur, membuatkanku secangkir kopi hitam dan menyiapkan 2 piring bersama 2 bungkus sarapan yang ia beli untuk kami makan berdua. Maaf ya Mas, yang masih jualan cuma nasi pecel. Istri dan anak saya ikut Mas Anggoro untuk diperiksa, jadi nggak sempat masak. Alah Pak, menu mewah ini, saya malah jadi ngerepotin. Jawabku tanpa malu-malu membuka bungkusan nasi pecel yang disediakan. Ustadz Imron menceritakan bahwa sejak pagi Anggoro sudah sibuk menyambut tenaga medis yang membantu menangani warga yang terkena penyakit. Aku pun sadar saat terdengar suara mobil yang melintas dengan pengeras suara menyampaikan penyuluhan singkat kepada warga desa. Semua warga baik yang sakit atau sehat diharapkan memeriksakan diri di pos yang sudah disediakan. Warga yang tidak mampu berdiri akan didatangi oleh petugas. Mohon kerjasamanya. Suara itu terus terdengar dari mobil yang berkeliling di desa. Aku sudah bisa menebak selelah apa Anggoro saat ini. Mungkin malah ia belum tidur sama sekali sejak kedatangannya di desa ini. Melihat perjuangan Anggoro untuk desanya, aku dan Ustadz Imron tidak ingin membuang-buang waktu. Ada beberapa tempat yang harus aku kunjungi, mulai dari pemakaman, sendang mayat, hingga bukit tempat di mana warga desa melakukan pemujaan dulu. Aku sudah mendengar tentang sendang mayat dan pemakaman dari Anggoro. Menurutku sebaiknya kami menghindari tempat itu dulu. Tempat yang kemungkinan besar merupakan asal penyakit yang diderita warga. Mumpung matahari masih berada di atas kami, Ustadz Imron mengajakku untuk menaiki bukit di mana punden pemujaan berada. Cahaya matahari begitu terik, namun angin berembus sedikit memberi rasa sejuk di jalur bukit yang kami lalui. Sekilas desa Darmokulon terlihat begitu asri dengan hamparan pepohonan yang mengelilinginya. Siapa sangka jika sebuah wabah bisa menjangkit desa ini. Sedikit menanjak aku mulai bisa melihat berbagai tempat, termasuk sebuah sendang yang cukup berjarak dari desa. Walau tertutupi pepohonan, aku masih bisa melihat ceruk dari sendang yang sudah mengering itu. Masih kuat Mas? Aman Pak Ustadz, kalau cuma bukit segini, saya sering naik turun pas kecil.
Balasku sambil mengingat bagaimana Pak Lek dulu sering mengajakku mendatangi tempat-tempat seperti ini. Kami berjalan hampir 1 jam perjalanan dan sesuai cerita Ustadz Imron, aku menemukan punden berwujud tumpukan batu yang sudah berlumut, seolah lama tidak tersentuh. Pak Ustadz, tunggu. Aku menyadari sesuatu. Tidak hanya kami berdua yang ada di sini, ada seseorang yang telah lebih dulu berada di tempat ini sebelum kami. Seorang kakek. Ia mengenakan pakaian surjan lusuh seperti warga desa dengan ikat kepala di dahi yang membuat rambut putih panjangnya terlihat sedikit rapi. Ia terlihat sedang menyusun batu-batu kecil di dekat salah satu pohon di sana. Kula nuwun, aku mencoba bersikap sopan pada kakek itu. Kakek itu pun menoleh dan tersenyum pada kami. Ada tamu ya? Tidak kusangka walau sudah terlihat begitu rentah, kakek itu bergerak dengan lincah melompati batu-batuan yang menghalanginya dan menghampiri kami. Kamu bukan orang sini kan, Nak? Bukan, Eyang. Kakek itu masih terus tertawa sambil mengelilingiku. Ia melirik ke arah Ustadz Imron, namun raut wajahnya berubah dan berpaling lagi ke arahku. Aku benar-benar tidak bisa menebak apa mau dari kakek ini. Eyang ini siapa? Seketika itu kakek itu mendekatkan wajahnya kepadaku sedekat-dekatnya. Setelahnya ia mundur dan gantian mendekati Ustadz Imron. Cih, kakek itu meludah dan kembali mendekat ke sebelahku. Jangan ikut-ikutan urusan di sini. Kalau kamu mati, kamu tidak bisa menolong teman-temanmu. Ucap kakek itu. Seketika aku merasakan tekanan yang menakutkan dari kakek itu. Ini bukan sesuatu yang berasal dari manusia. Kakek itu tertawa dan meninggalkanku kembali ke tempat semula. Aku terdiam. Apa yang dia maksud adalah Danan dan yang lainnya. Bagaimana ia tahu tentang mereka? Ustadz Imron sepertinya merasakan hal yang sama. Ia pun bergegas melangkah mendekat ke arahku. Seumur-umur tinggal di desa ini, saya belum pernah bertemu dengan kakek itu, Mas. Wajah Ustadz Imron terlihat cemas. Aku diam sejenak. Aku mencoba menenangkan pikiranku dan membaca situasi ini. Bagaimana Ustadz Imron tidak mengenal dia? Dia adalah sosok yang sebelumnya dipuja-puja oleh warga desa. Raden Soto Gundul. Soto Benggolo. Raden Soto Benggolo. Kakek itu tiba-tiba kembali menoleh dan menatap dengan kesal ke arahku. Iya itu. Balasku membenarkan koreksinya. Bocah kurang ajar. Teriak Raden Soto Benggolo yang sosoknya sama sekali tidak seperti apa yang kubayangkan. Ustadz Imron tidak percaya dengan perbincangan kami. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah Danyang yang dianggap sebagai penjaga desa. Mungkin ia juga tidak menyangka bahwa Raden Soto Benggolo akan muncul di siang hari. Jadi, kau benar Raden Soto Benggolo? Ustadz Imron mencoba membuka perbincangan di antara mereka. Namun alih-alih menjawab Ustadz Imron, Raden Soto Benggolo justru membalasnya dengan meludah di tanah. Aku pun menahan Ustadz Imron untuk kembali berbicara dan mencoba mendekat kepada sosok yang dianggap sebagai biang kerok dari permasalahan di desa ini. Maaf Eyang, saya tidak ingin berlama-lama. Saya cuma minta Eyang hentikan semua perbuatan Eyang pada desa Darmo Kulon dan jangan ganggu mereka lagi. Dek, tiba-tiba telapak tangan yang dingin mencengkram di belakangku. Aku tidak lagi melihat Raden Soto Benggolo. Ia tiba-tiba berada di belakangku begitu saja. Aku menghormati dia yang bersemayam di tubuhmu. Tapi jika kau masih kurang ajar, aku tidak segan-segan menghabisi kalian. Mati. Aku bisa saja mati saat itu juga. Aku benar-benar lengah. Saat itu suara geraman warna sura terdengar dari tubuhku. Dan barulah Raden Soto Benggolo melepaskan cengkramannya. Saat itu tiba-tiba aku merasa lemas dan jatuh terduduk saat sosok itu kembali menghilang. Mas Cahyo. Ustadz Imron tidak tinggal diam. Ia membacakan ayat kursi untuk mengusir Raden Soto Benggolo, namun sosok itu hanya sedikit terusik. Buat apa kau mencoba menolong mereka? Mereka yang meminta perjanjian, mereka yang bersedia memberikan bayaran, tapi mereka yang mengingkari. Masihkah aku izinkan hidup saja? Seharusnya mereka sudah berterima kasih. Umpat Raden Soto Benggolo. Meminta perjanjian? Aku mengernyitkan dahiku, berusaha menebak maksud dari sosok penguasa bukit itu. Jangan pura-pura goblok. Kunyuk itu tahu semuanya.
balas Raden Sutobenggolo. Lantas, apa maksudmu meminta Saria dan apa yang kau perbuat pada Mbah Kawis? Warga desa sudah beriman pada Allah, memuja makhluk sepertimu adalah dosa besar, balas Ustadz Imran. Kali ini tiba-tiba sosok itu sudah berada di dekat Ustadz Imran. Dengan sigap aku menarik Ustadz Imran dan menjauhi dirinya dari makhluk itu. Jangan berani-berani, kau sentuh dia, ancamku bersama Warnasura yang mulai merasa kesal dengan setan itu. Kalau begitu, kalian hanya perlu menerima konsekuensi atas apa yang sudah kalian lakukan. Makhluk itu berjalan mendekat ke arahku. Hentikan saja, kalau bisa. Itu pun kalau kau tidak mati membusuk seperti anjing cacat. Sosok itu pun pergi menjauh. Samar-samar sosok itu menghilang begitu saja tanpa petunjuk apapun. Brengsek, dia mempermainkan kita, ucapku kesal. Ustadz Imran tidak henti-hentinya membaca istighfar. Ia benar-benar tidak menyangka akan apa yang ia lihat di siang hari bolong. Kita turun Pak Ustadz. Pak Ustadz harus ceritakan semuanya. Baik Mas Cahyo, kita ke Sendang. Saya akan ceritakan semua yang saya tahu. Sendang itu berhubungan dengan leluhur desa ini. Kami pun tidak memakan waktu lama di tempat itu. Dengan berhati-hati kami menuruni bukit itu dan melangkah menuju tempat yang didominasi pohon-pohon kering. Namun saat hendak mendekat ke arah Sendang, terlihat beberapa orang berada di sana dengan mengenakan masker dan pakaian khusus. Aku menduga mereka adalah teman-teman Anggoro yang mencari petunjuk atas penyebab wabah kusta di desa. Tidak bisa Pak Ustadz, kita harus ke tempat ini lagi nanti. Setidaknya kita harus menunggu tempat ini sepi dan tanah ini disinari cahaya bulan. Kenapa Mas Cahyo? Maksudnya kita harus kembali ke sini malam hari? Aku mengangguk. Sedari tadi aku merasakan sesuatu yang aneh di tempat ini. Namun semuanya tersembunyi dengan rapi dan tidak mampu aku temukan. Tapi aku benar-benar yakin bahwa kali ini firasatku tidak mungkin salah. Mungkin kita harus meruat tanah ini Pak Ustadz. Pertemuanku dengan Raden Sutobenggolo benar-benar di luar perkiraanku. Ia bisa muncul begitu saja di siang hari, layaknya sosok manusia pada umumnya. Namun tidak bisa kupungkiri bahwa aku merasakan bahaya yang tersembunyi dari dalam dirinya. Leluhur desa Darmo Kulon sudah melakukan dosa yang berat Mas Cahyo, termasuk juga leluhur saya. Ustadz Imran menyempatkan untuk bercerita kepadaku di sebuah tempat yang cukup nyaman di kaki bukit. Seberat apa dosa mereka hingga makhluk itu bisa berkuasa terhadap warga desa, Pak? Ustadz Imran terlihat sedikit merenung. Ia terlihat bingung untuk memulai dari mana apa yang ia ceritakan. Leluhur desa Darmo Kulon mendapatkan desa ini dengan membantai warga asli. Tempat ini dibangun di atas mayat-mayat mereka. Nafasku tertahan saat mendengar ucapan itu. Aku pernah mendengar tentang masa-masa perebutan lahan di zaman dahulu. Namun aku tidak menyangka jika sampai ada yang membantai satu desa demi mendapatkan tempat tinggalnya. Ustadz Imran menceritakan bahwa desa ini dibangun oleh 10 keluarga leluhur mereka. Kala itu ke-10 keluarga itu terusir dari kampung halaman mereka yang terjadi perang saudara. Perebutan tanah membuat mereka saling bunuh-membunuh, baik secara langsung maupun dengan perantara santet. Mereka yang kalah tidak punya pilihan lain selain pergi dan mencari tempat baru. Desa Darmo Kulon sebelumnya hanya ditinggali oleh para petani sipil yang jarang mengenal dunia luar. Tanah di sana begitu subur, tempatnya tenang dan tidak mudah dijangkau. Bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa kala itu Belanda sudah masuk ke Indonesia dan mulai menguasai menggeser kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa saat itu. Ke-10 keluarga itu tidak berniat mendapatkan desa itu dengan cara yang baik. Mereka tidak menemui warga desa dan justru menemui Raden Sutobenggolo yang sudah berada selama ratusan tahun di bukit desa itu. Ke-10 keluarga membuat kesepakatan dengan sang penguasa gaib itu dan membuat perjanjian. Aku dan seluruh keturunanku akan mengabdi kepadamu, Raden Sutobenggolo. Sebagai gantinya, habisi setiap warga desa itu agar kami bisa mendapatkan tempat tinggal dan lahan penghidupan mereka. Sebagai tanda perjanjian, mereka mempersembahkan seorang anak perawan mereka untuk menjadi istri sang danyang itu. Kemolekan manusia perempuan itu membuat Raden Sutobenggolo tergoda hingga mengabulkan permintaan ke-10 keluarga itu. Raden Sutobenggolo meludahi tanah di hadapan perempuan itu
dan menyuruhnya untuk mengambil tanah yang sudah ia ludahi. Tanah itu harus dicampur darah ayam hitam dan ditanamkan di depan rumah-rumah warga desa saat itu. Semua itu harus dilakukan dalam 1 malam. Ke-10 keluarga itu menyetujuinya. Mereka melakukan perintah Raden Sutobenggolo dan segera mungkin mencari ayam hitam untuk mengenapi syarat yang diminta. Malam saat tanah itu ditanam di depan rumah warga desa, hujan turun dengan begitu deras. Hawa dingin menusuk, seolah alam mengutuk perbuatan mereka. Saat matahari terbit, tidak ada satupun warga yang keluar dari rumah. Keadaan desa begitu sepi tanpa ada satu orang pun yang melintas. Dari salah satu pintu rumah terlihat darah segar mengalir keluar begitu saja. Ke-10 keluarga itu tidak bisa menebak apa yang terjadi. Mereka masih bermukim di bukit hingga memastikan tidak ada lagi warga desa di sana. Pada hari ketiga mereka kembali ke desa dan mencium bau busuk dari rumah-rumah. Saat itu mereka baru berani masuk ke rumah-rumah warga di desa. Sebuah pemandangan mengerikan tersaji di hadapan mereka. Semua warga desa mati. Rumah-rumah itu diisi jasad warga yang tergantung di langit-langit rumah. Sebagian menghabisi dirinya sendiri dengan pisau hingga darah mengalir di tanah. Satu-satunya sumur di desa pun telah terisi mayat warga desa. Mereka semua menghabisi dirinya sendiri. Pemandangan mengerikan itu justru membuat mereka tertawa. Akhirnya, desa itu benar-benar mereka kuasai. Kuburkan jasad mereka di tanah mereka sendiri. Setelahnya, desa ini milik kalian. Lalu, tepati janji kalian, atau sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Raden Sutobenggolo muncul di desa itu untuk pertama kalinya. Kali ini ia benar-benar menguasai desa itu dan warga barunya. Saat kembali ke pemukiman di bukit untuk mengaturkan sesajen, mereka disambut dengan pemandangan yang membuat mereka tercengang. Anak perempuan yang dipersembahkan untuk istri Raden Sutobenggolo telah mati dengan tubuh yang tercerai-berai. Kepalanya tergantung di salah satu pohon yang ada di kaki bukit. Apa yang kau lakukan pada perempuan itu? Ia kami persembahkan untuk menjadi istrimu. Raden Sutobenggolo muncul dari jauh dengan wajah yang penuh darah. Ia masih memainkan bagian tubuh perempuan itu sambil tertawa. Memangnya kalian pikir bagaimana cara setan menikmati tubuh manusia? Tawa Raden Sutobenggolo adalah mimpi buruk untuk mereka. Kejadian itu seolah ancaman bahwa ia tidak segan-segan berbuat apapun terhadap warga desa jika melanggar perjanjian. Sebagai gantinya, Raden Sutobenggolo akan melindungi desa Darmokulon sebagai wilayah kekuasaannya. Ustadz Imron menceritakan semua ini setelah mencari beberapa peninggalan yang masih dimiliki oleh beberapa keluarga. Ia yakin bahwa tidak semua warga di desa Darmokulon mengetahui kenyataan ini. Ustadz Imron tidak ingin begitu saja menceritakan hal ini karena tidak ingin warga goyah dengan keputusannya berhenti memuja Raden Sutobenggolo. Ini keputusan saya dan almarhum Mbah Kawis, ucap Ustadz Imron. Cahyo mengangguk mengerti. Ia tidak bisa menyalahkan Ustadz Imron dan warga desa sekarang pun sudah melakukan hal yang benar. Saya mengerti Pak Ustadz, tapi pemutusan perjanjian gaib tidak semudah itu. Selalu ada konsekuensi yang akan diterima. Kira-kira apa yang bisa kita perbuat, Mas? Tenang saja, untung ada Ustadz Imron yang mengerti agama. Yang harus kita lakukan adalah meruat kembali tanah ini, mengambil kembali tanah yang diakui oleh setan itu untuk kembali menerima berkah dari Yang Maha Pencipta. Kami kembali sejenak menuju rumah Ustadz Imron untuk membersihkan diri dan mengambil beberapa benda yang kami gunakan sebagai perantara ritual ruatan yang akan kami lakukan. Saat langit mencapai batas malam, kami pun pergi menuju sendang mayat, memulai semua ruatan ini dari tempat terkelam di desa Darmokulon. Mas Cahyo, dari jauh aku mendengar suara Anggoro memanggilku. Ia berlari dengan buru-buru menghampiri kami berdua. Kami berhenti sejenak dan menghampiri Anggoro yang wajahnya benar-benar terlihat lelah itu. Ini, Anggoro memberikan kami perlengkapan medis berupa masker, sarung tangan, dan beberapa vitamin. Wabah kusta menular, sebisa mungkin jauhi yang terkena penyakit. Kami sudah berhasil memisahkan warga yang tertular dan yang sehat. Alhamdulillah. Ustadz Imron terlihat lega mendengar ucapan Anggoro. Tapi apa, Mas? Aku tahu ada yang ingin Anggoro sampaikan pada kami. Sebagai seorang medis, mungkin tidak pantas mengatakan ini, tapi menurut saya, penyakit warga desa lebih dari masalah medis.
Mungkin kami bisa menangani penyakit di tubuhnya, tapi saya menduga ada hal lain yang membuat mereka tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Mereka ingin saling menularkan. Aku mengerti apa yang Anggoro bicarakan. Raden Sutobenggolo tidak hanya mengutuk tanah ini, ia juga memerintahkan pengikutnya untuk membuat kekacauan dalam berbagai hal. Tidak hanya penyakit, pertengkaran, kesurupan, hingga teror gaib pun ia kirimkan kepada warga desa. Urusan warga desa dengan Raden Sutobenggolo akan kami selesaikan malam ini. Titip warga desa ya, Mas, ucapku sambil menepuk pundak Anggoro. Percayakan pada saya, Mas. Terlihat di mata Anggoro rasa keinginannya untuk memulihkan keadaan desanya. Keberadaannya benar-benar membuatku merasa tenang, karena malam ini Raden Sutobenggolo pun pasti tidak akan tinggal diam terhadap desa Darmo Kulon. Sesampainya di sendang mayat, aku dan Ustadz Imron membacakan doa untuk benda-benda yang sudah kami bawa, air, garam, dan beberapa jenis kembang yang menciptakan aroma harum. 2 batang obor kami tancapkan untuk menerangi hutan yang mulai terasa mencekam. Sial, ucapku kesal saat menyadari keadaan kami. Ada apa, Mas? Kita sudah dikepung, balasku sambil menatap ke arah setiap pohon di mana di sana telah menanti mata-mata merah yang mengawasi kami. Pak Ustadz, tolong lanjutkan ini sampai batas desa. Tetaplah di sana, pastikan Pak Ustadz dan warga desa tidak meninggalkan desa sampai matahari terbit. Tidak bisa, Mas. Tidak mungkin saya meninggalkan Mas Cahyo sendirian. Tidak, Pak Ustadz, setelah ini tugas kita berbeda, jelasku sambil meletakkan telapak tangan di tanah yang sudah dipercikan air dan garam. Aku membacakan beberapa kalimat doa, dan saat itu perlahan mulai terlihat gerakan dari tanah. Perlahan-lahan sesuatu muncul menyeruak dari tanah-tanah di sekitar kami. Ular! Ustadz Imran tersentak melihat kemunculan ular-ular dari dalam tanah. Nih yang aku maksud, Pak Ustadz. Tinggalkan tempat ini dan lanjutkan sampai batas desa. Tapi... Tenang saja, aku tidak sendiri. Saat itu seekor kera menuruni pohon dan naik ke bahuku. Kliwon sudah tiba, dan mau tidak mau, aku tidak bisa melibatkan Ustadz Imron dalam urusan dengan makhluk-makhluk terkutuk ini. Melihat kedatangan Kliwon, Ustadz Imron terlihat lebih berani untuk meninggalkanku. Jangan memaksakan diri, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasku sambil mengangguk. Suara gemersik dan mendesis dari dalam tanah semakin terdengar. Aku memastikan Ustadz Imron telah meninggalkan tempat ini dan membiarkan semua ular-ular itu keluar dari dalam tanah. Keluar, tunjukkan wujud asli kalian, ucapku pada semua sosok yang saat ini sedang mengawasiku. Ucapanku dibalas dengan desisan ular yang begitu banyak di tanah, namun belum ada satupun dari mereka yang berani mendekatiku. Wanasura, gendruk bumi. Seketika kekuatan besar mengalir ke kakiku, dan sekuat tenaga aku menghentakkan kakiku di tanah. Dam! Kekuatan yang besar menghantam tempatku berpijak. Lebih dari itu, energi gaib yang disalurkan Wanasura menyebar ke dalam tanah dan membuyarkan makhluk-makhluk yang bersembunyi di tanah. Panglima Ketek dan peliharaannya. Suara Raden Sutobenggolo terdengar mendekat. Aku tahu dia tengah menyindirku. Kliwon terlihat waspada. Ia meninggalkan bahuku dan berdiri di hadapanku menatap ke satu arah. Ular-ular mendesis mengancam Kliwon, namun ia terlihat tidak gentar. Kalian sadarkan, kalian tidak hanya berurusan denganku. Sebaiknya jika kalian pergi sekarang, kalian masih punya waktu hidup sampai ratuku menyambut perang Danyang yang akan segera datang. Saat itulah orang-orang di desa ini akan berguna untuk memperkuat kesaktianku dan ratu. Ratu. Sudah kuduga bahwa Raden Sutobenggolo memiliki sosok lain di belakangnya. Cih, berarti kau benar-benar tidak berniat melindungi desa ini sekalipun mereka tetap memujamu. Itu lain cerita. Jika mereka tetap memuja dan menyembahku, mereka tidak pantas mati. Toh mereka juga yang akan menemaniku setelah kematian mereka nanti. Aku kesal mendengar ucapannya. Kliwon terlihat sudah tidak sabar ingin menghentikan ini semua. Berarti tidak ada pilihan lain. Kalian harus musnah. Bocah sombong. Saat itu juga puluhan ular melesat ke arahku. Dengan sigap aku dan Kliwon melompat dan kembali mendarat dengan kekuatan besar yang menggetarkan tanah. Ular jadi-jadian itu pun terpental. Aku melepaskan sarungku dan menyabetkannya ke tanah, menghalau ular itu untuk mendekat.
Aku menggunakan kesempatan itu untuk segera melesat mendekati Raden Sutobenggolo. Kau belum pantas melawanku. Tiba-tiba sekumpulan ular kembali mengepungku. Saat ini aku memilih tidak bergerak dan membiarkan ular itu mendekat. Tidak pantas, tanyaku dengan wajah kesal. Dalam waktu yang bersamaan ular-ular itu terbakar dan meronta-ronta di tanah. Aku sudah meruat tanah ini. Segala macam kutuk dalam wujud apapun tidak akan lama berada di tanah ini. Raden Sutobenggolo tidak lagi tertawa. Ia menatapku dengan tatapan kesal. Aku sudah mencoba lunak padamu. Suara itu tiba-tiba ada di belakangku. Kali ini aku tidak lengah seperti sebelumnya. Sebelum tangannya menyentuh leherku, aku melompat ke belakang, melewati kepalanya, dan menjambak ke rambut panjangnya itu. Brak! Tanpa menahan diri, aku menarik kepalanya dan menghantamkannya ke tanah. Setelah mengetahui apa yang ia lakukan pada warga asli desa ini, maka tidak perlu lagi aku bersikap sopan pada makhluk ini. Lunak, aku menyesal pernah mencoba sopan padamu. Bocah brengsek. Kakek tua itu mencoba menghantamkan kedua tangannya ke tanah. Kekuatannya begitu besar hingga melontarkan tubuhku. Wanasura tidak membiarkannya berdiri. Kekuatannya mengalir ke tubuhku dan menghantamkan kembali kepala Raden Sutobenggolo ke tanah. Brak! Kalian, Danyang Panglima Kera Alas Wanamarta, mengapa kalian patuh pada manusia ini? Umpat Raden Sutobenggolo. Ia melihat monyet kecil berdiri di hadapannya dengan wajah kesal. Wanasura dan Wanasudra tidak patuh padaku. Mereka hanya patuh pada penciptanya. Balasku masih berusaha menahan kepala itu di tanah. Namun Raden Sutobenggolo tidak bisa dihentikan begitu saja. Tiba-tiba dari punggungnya tumbuh tangan kurus berwarna hitam dan mencengkram tanganku. Darah segar bermunceratan dari tanganku. Cakaran itu membentuk luka panjang yang membuat tanganku mulai sulit bergerak. Aku meludahi luka itu dan mengikatkan sarungku untuk menghentikan pendarahannya. Raden Sutobenggolo tertawa melihat lukaku. Ia merangkak di tanah dengan keempat tangannya dan kembali mengincarku. Sialnya dari setiap sudut hutan makhluk-makhluk yang belum ku ketahui wujudnya sudah mengincarku. Tapi sebelum aku menahan serangan Raden Sutobenggolo, tiba-tiba Kliwon melesat ke hadapanku dan memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan. Raden Sutobenggolo gentar dan menahan serangannya. Kliwon! Aku melihat Kliwon begitu marah. Ia terlihat ingin menghadapi Raden Sutobenggolo seorang diri. Jelas aku penasaran apa yang membuat Kliwon seemosi ini. Namun rasa penasaran itu terjawab saat aku melihat beberapa kera keluar dari sendang mayat. Mereka menyeret bangkai-bangkai kera yang sudah membusuk berada di dalam sendang itu. Tidak hanya satu atau dua, ada banyak bangkai kera di sendang itu. Setan itu yang melakukan itu pada kawananmu. Kliwon mengangguk. Aku menduga bahwa kera-kera itu adalah kawanan kera keramat yang melindungi hutan desa. Kutukan di satu wilayah tidak akan menyebar melewati hutan selama makhluk keramat di sana masih menjaganya. Agar kutukan dari bukit dan sendang mayat bisa sampai ke warga desa, mereka harus membantai kawanan kera yang melindungi hutan desa. Cih! Raden Sutobenggolo mundur beberapa langkah. Kadang pengorbanan seperti ini diperlukan agar kita bisa berkuasa atas manusia-manusia itu. Raden Sutobenggolo masih mencoba mempengaruhi Kliwon. Jelas Kliwon tidak berniat menggubrisnya. Wanasura merasakan kekesalan Kliwon. Ia mengaum hingga ke seluruh penjuru hutan, hingga membuat seluruh penunggu hutan gentar. Luapkan amarahmu, Kliwon. Kali ini aku akan duduk manis di sini dan tidak membiarkan setan-setan alas itu mengganggu kalian. Ucapku yang segera mengambil posisi duduk di salah satu batu besar di sana. Aku sadar Kliwon tidak berniat meminjam tubuhku. Malam itu sosok roh kera ala raksasa menggetarkan hutan desa Darmokulon. Aku menangkap tubuh kecil Kliwon yang ditinggalkan rohnya dan menjaganya untuk sesaat. Kau yakin akan menentang ratu? Ucap Raden Sutobenggolo. Jelas aku merasakan ketakutannya saat melihat wujud asli Wanasudra. Kau berani bertanya seperti itu setelah membunuh kawanannya? Kau salah besar. Raungan Wanasudra terdengar penuh emosi. Ia mengincar Raden Sutobenggolo, namun kakek itu melesat begitu cepat ke belakang Wanasudra. Hah, lambat. Cert. Tanpa menoleh, tiba-tiba tangan Wanasudra menangkap Raden Sutobenggolo dan membantingnya ke tanah. Darah hitam pun bermunceratan dari wujud kakek tua itu. Brengsek.
Tidak lagi ingin dipermalukan, Raden Sutobenggolo mengoyak wujud kakek tua itu. Matanya berjatuhan, kulitnya mengelupas, daging-daging hitam keluar dari tubuhnya, menyatu dengan tangan yang muncul saat melukaiku tadi. Jadi, itu wujudmu yang sebenarnya. Di hadapan Wanasudra, tubuh kakek tua terbaring dengan sosok makhluk hitam yang keluar dari dalamnya. Bentuknya menyerupai manusia yang kurus dan panjang seperti ular dengan 4 tangan yang membantunya merayap. Mahkota di kepalanya menunjukkan bahwa ia sudah mencapai tahap makhluk yang berkuasa. Wanasudra tidak peduli. Ia bersiap menangkap lagi Raden Sutobenggolo, namun setan itu bergerak dengan gesit dan melilit tubuh Wanasudra. Ular yang muncul dari tubuhnya menggigit dan terus menyerang Wanasudra. Dam. Wanasudra membanting dirinya dan membiarkan Raden Sutobenggolo terhimpit oleh tubuhnya. Tapi Raden Sutobenggolo terlalu licin. Ia berhasil menghindari bantingan itu, sedangkan bulu rambut Wanasudra mulai menghitam dengan racun gigitan ular itu. Wanasudra! Aku mulai cemas, namun tidak ada sedikit pun niat Wanasudra untuk berhenti. Dari jauh aku hanya bisa membacakan amalan pemulih untuk mengurangi rasa sakit Wanasudra. Tanpa terasa, kekuatan besar meluap-luap di hutan ini hingga tekanan yang begitu besar terasa di sekitarku. Jadi, ini yang terjadi ketika dua sosok danyang bertarung di alam manusia. Aku tidak bisa membayangkan jika perang para danyang sampai ke alam ini. Gejolak apa yang akan terjadi pada alam ini? Selesaikan secepatnya Wanasudra. Selesaikan, kalian terlalu sombong. Raden Sutobenggolo menggali masuk ke dalam tanah. Aku yakin ia akan muncul dan menyerang Wanasudra atau malah diriku. Aku pun melompat dari batu ke tempatku duduk dan berpindah ke salah satu pohon yang tinggi. Aku benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan sosok itu. Wanasudra terlihat cemas. Ia menoleh ke berbagai arah dan berpindah tempat, waspada dengan kemunculan Raden Sutobenggolo. Namun sosok itu masih belum saja muncul. Saat itu aku pun mulai curiga. Wanasudra, dia mencoba untuk kabur. Wanasudra terlihat kesal. Ia meraung sekencang-kencangnya dan menghantamkan pukulannya berkali-kali ke tanah. Bumi bergetar, kekuatan besar merasuk ke tanah dan terus mengguncangkannya. Dari ujung sendang tiba-tiba tubuh Raden Sutobenggolo terlontar keluar. Monyet sialan. Tubuh makhluk itu pun diliputi asap hitam yang membara. Kali ini Wanasudra dalam bahaya. Aku bersiap untuk membantunya jika serangan itu semakin mematikan. Sekali lagi, dua kekuatan besar akan beradu. Aku menuruni pohon untuk melindungi Wanasudra. Tapi sebelum kedua serangan itu berbenturan, gelombang besar berwarna hitam muncul dari sendang mayat yang menghentikan mereka berdua. Kau belum diizinkan untuk mati. Aku masih membutuhkanmu untuk membunuh manusia-manusia sialan itu. Suara wanita terdengar dengan penuh amarah di sekitar kami. Suara yang berwibawa penuh dengan tekanan. Ratu. Kali ini wajah Raden Sutobenggolo benar-benar pucat. Aku menoleh ke arah langit dan samar-samar tubuh ular raksasa terlihat melintas di antara awan. Gila, aku tidak pernah membayangkan makhluk seperti itu masih ada di alam ini. Mayat di sendang itu sudah cukup untuk membawamu ke sana, bergabung dengan yang lainnya dan bunuh mereka, terutama dia yang menggunakan keris Raga Sukma. Perintah sosok itu. Seketika gelombang besar di sendang mayat menyatu dengan kekuatan hitam yang jatuh dari tubuh ular raksasa di langit. Danan. Apa yang dia maksud adalah Danan. Tunggu. Belum sempat aku bertindak, Raden Sutobenggolo sudah melompat ke dalam sendang. Genangan kekuatan hitam pun menenggelamkannya secara perlahan. Urusan kita belum selesai. Aku akan membunuh kalian nanti setelah membunuh mereka, ucap Raden Sutobenggolo yang tiba-tiba menghilang. Terus, sapi hitam menyebar tepat setelah Raden Sutobenggolo menghilang. Sendang mayat kembali seperti semula dan sosok tubuh ular raksasa yang melintas di langit sudah menghilang begitu saja. Dia tidak menganggap kita sebagai ancaman, ucapku pada Wanasudra. Wanasudra hanya menggeram. Wujudnya berubah samar dan perlahan menghilang. Ia kembali ke tubuh Kliwon yang berada di pelukanku. Kliwon tersadar dan menaiki bahuku. Aku mencoba menelisik ke dalam kubangan mayat di sendang yang telah mengering itu. Hanya tumpukan jasad dan bangkai yang ada di sana. Kliwon, kita tidak bisa diam saja. Kita harus cari tahu siapa ratu itu.
Danan dan yang lain pasti sedang dalam bahaya. Sementara itu di jagat Segoro Demit, cuaca yang tidak menentu, teror yang tidak berkesudahan, kegelapan yang abadi. Bertahan hidup di jagat Segoro Demit saja sudah merupakan perjuangan yang berat untuk Danan, Jagat, dan Pak Le yang datang dengan tubuh manusia. Terlebih mereka harus berhadapan dengan sosok-sosok yang mematik peperangan gaib dari alam itu. Jadi, ini penerus kita. Seorang kakek berjalan mendatangi mereka bertiga. Nyi Purbawengi dan Eyang Kertasukmo mengangguk dengan hormat pada kakek itu. Eyang juga leluhur kami, tanya Danan dengan sopan. Keberadaan kepala Ki Kundawayan membuat ia sadar bahwa kakek itu memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Tapi kakek itu melengos begitu saja dan menatap ke arah Pak Le. Penguasa 3 api, ilmu raga sukma. Kakek itu kembali berpaling dan menatap Jagat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pengguna ajian lintas alam, penghancur pusaka. Aku menduga kakek itu tengah menilai kemampuan kami. Entah bagaimana ia bisa mengetahui kemampuan Pak Le dan Mas Jagat begitu saja. Kakek itu pun kembali ke arahku dengan wajah serius dan kesal. Jadi kau yang terlemah. Apa yang bisa kau lakukan tanpa pusakamu? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.